Selamat malam, perkenalkan nama saya Lydia Sintiani Nev, NIM 21030201008, kelas 1C, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video ini saya akan mereview buku berjudul Sosiologi Suatu Pengantar bab 6 tentang lapisan masyarakat. Bagian A, pengantar. Setiap masyarakat senantiasa mempunyai penghargaan tertentu terhadap hal-hal tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal tertentu akan menempatkan hal tersebut pada kedudukan yang lebih tinggi dari hal-hal lainnya. Sistem lapisan masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan social stratification. Social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Di antara lapisan yang teratas dan terendah itu ada lapisan yang jumlahnya dapat ditentukan sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem lapisan masyarakat itu. Biasanya golongan yang berada dalam lapisan atas tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif. Pada masyarakat dan kecilan bersaja, biasanya perbedaan kedudukan dan peranan bersifat minim karena warganya sedikit dan orang-orang yang dianggap tinggi kedudukannya pun tidak banyak, macam maupun jumlahnya. Lapisan tersebut tidak hanya dijumpai dalam masyarakat manusia, tetapi ada juga pada masyarakat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Bagian B, terjadinya lapisan masyarakat. Adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat itu. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan bersama. Pembedaan atas lapisan masyarakat merupakan gejala universal yang merupakan bagian sistem sosial setiap masyarakat. Untuk meneliti terjadinya proses lapisan dalam masyarakat, pokok-pokoknya adalah sistem lapisan berpokok pada sistem bertentangan dalam masyarakat, dan yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Yang kedua, sistem pertanggaan yang diciptakan oleh warga masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan, kelompok, atau kerabat tertentu yang memiliki wewenang atau kekuasaan. Yang bagian D, lambang-lambang kedudukan seperti tingkah laku, hidup, cara berpakaian, perumahan, keanggotaan pada suatu organisasi, mudah sukarnya bertukar kedudukan, solidaritas di antara individu atau kelompok-kelompok sosial yang menduduki kedudukan-kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat, yaitu pola-pola interaksi, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, kesadaran akan kedudukan masing-masing, dan aktivitas sebagai organ kolektif. Seperti yang telah diuraikan di atas, ada pula sistem lapisan yang dengan sengaja disusun untuk mengajar suatu tujuan bersama. Hal itu biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintahan, perusahaan, partai politik angkatan bersenjata, atau perkumpulan. C. Sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan dalam suatu masyarakat dapat bersifat tertutup dan dapat pula terbuka. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya, baik gerak pindahnya atau ke atas atau ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung, untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang di bawahnya. Pada umumnya, sistem terbuka ini memberi perangsang yang lebih besar kepada setiap anggota masyarakat untuk dijadikan landasan pembangunan masyarakat daripada sistem yang tertutup. Bagian D, kelas-kelas dalam masyarakat. Di dalam uraian tentang teori lapisan, senantiasa dijumpai istilah kelas. Seperti yang sering terjadi dengan beberapa istilah lain dalam sosiologi, istilah kelas juga tidak selalu mempunyai arti yang sama, walaupun pada hakikatnya mewujudkan sistem kedudukan-kedudukan yang pokok dalam masyarakat. Kelas sosial atau social classes adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukannya dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kurt B. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas yang dipergunakan untuk lapisan berdasarkan unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan ke masyarakat dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Selanjutnya dikatakan bahwa harus diadakan pembedaan yang tegas antara kelas dan kelompok kedudukan tersebut.
Apabila pengertian kelas ditinjau dengan lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu besar atau ukuran jumlahnya anggota-anggota, kebudayaan yang sama, tanda-tanda atau lambang-lambang, antagonisme tertentu, dan sehubungan dengan kriteria tersebut, kelas menyediakan kesempatan atau fasilitas-fasilitas tertentu. Sehubungan dengan kriteria di atas, kelas memberikan fasilitas-fasilitas hidup tertentu untuk anggotanya, misalnya keselamatan atas hidup dan harta benda, kebebasan, standar hidup yang tinggi, dan sebagainya. Bagian E, dasar lapisan masyarakat. Di antara lapisan atasan dengan yang terendah, terdapat lapisan yang jumlahnya relatif banyak. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat di dalam lapisan-lapisan adalah ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, dan ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran di atas tidaklah bersifat limitatif, karena masih ada ukuran-ukuran lain yang dapat digunakan, akan tetapi ukuran-ukuran tersebut akan menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan dalam masyarakat tertentu. Bagian F, unsur-unsur lapisan dalam masyarakat. Hal yang mewujudkan unsur dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan dan peranan. Kedudukan dan peranan merupakan unsur-unsur baku dalam sistem lapisan dan mempunyai arti yang penting bagi sistem sosial. Di sini sistem sosial yang dimaksud adalah pola-pola yang mengatur hubungan timbal balik antara individu dalam masyarakat dan antara individu dengan masyarakat, serta tingkah laku individu-individu tersebut. Di bagian pertama ada kedudukan. Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam kelompok atau suatu pola tertentu. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu akribat status dan yang kedua aksifat status. Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu existence status, yang merupakan kedudukan yang diberikan. Kepentingan dalam masyarakat, ada kalanya antara kedudukan yang dimiliki seseorang timbul pertentangan atau konflik yang di dalam sosiologi dinamakan status konflik. Kedudukan tertentu yang dimiliki seseorang atau melekat pada diri seseorang tercermin pada kehidupan sehari-harinya melalui ciri-ciri tertentu. Sosiologi menyebut itu dengan status simbol. Yang kedua ada peranan. Peranan atau role merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia dapat menjalankan suatu peranan. Suatu peranan mencakup paling sedikit ada 3 hal, yaitu peranan adalah meliputi norma-norma, yang kedua peranan meliputi suatu konsep, yang ketiga peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku. Bagian G, lapisan yang sengaja disusun. Di muka telah diterangkan bahwa ada lapisan yang sengaja disusun dalam suatu organisasi formal oleh mereka yang berwenang untuk itu. Chester E. Barnard secara khusus membahas sistem lapisan yang sengaja disusun dalam organisasi-organisasi formal untuk mengejar suatu tujuan tertentu. Menurut Barnard, sistem kedudukan dalam organisasi-organisasi formal timbul karena adanya perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individu. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan, kepentingan, dan kemampuan individual yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada perbedaan kemampuan individu, yang kedua adanya perbedaan-perbedaan yang menyangkut kesukaran, yang ketiga perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan, yang ketiga keinginan pada kedudukan yang formal, dan yang kelima adalah kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang. Sistem pembagian kekuasaan dan wewenang dalam organisasi tersebut dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu sistem fungsional yang merupakan pembagian kerja, dan yang kedua sistem skala yang merupakan pembagian kekuasaan. Bagian H, mobilitas sosial. Yang bagian pertama, pengertian umum dan jenis gerak sosial. Gerak sosial atau social mobility adalah gerak dalam struktur sosial, yaitu pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok. Dengan gerak sosial terdapat 2 tipe atau jenis gerak sosial. Yang prinsipal yaitu ada 2 macam, yaitu gerak sosial yang horizontal dan vertikal. Di sini horizontal dimaksudkan sebagai suatu perihal individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok yang sosial lainnya sederajat. Sedangkan gerak sosial vertikal yang dimaksud adalah sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Yang kedua, tujuan penelitian gerak sosial.
Para sosiolog meneliti gerak-gerak sosial terutama untuk mendapatkan keterangan-keterangan perihal kelanggengan dan keluasan struktur sosial untuk masyarakat tertentu. Yang ketiga, beberapa prinsip umum gerak sosial vertikal adalah sebagai berikut. Yang pertama, hampir tak ada masyarakat dengan sistem lapisan yang tertutup secara mutlak. Yang kedua, betapapun terbukanya sistem lapisan dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerak sosial vertikal dilakukan dengan bebas. Sedikit banyaknya akan ada hambatan-hambatan. Yang ketiga, gerak sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat tak ada. Yang keempat, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi politik serta pekerjaan adalah berbeda. Berdasarkan bahan basis sejarah, khususnya dalam gerak sosial vertikal yang disebabkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan pekerjaan, tak ada kecenderungan yang kontinu perihal bertambah atau berkurangnya laju gerak sosial. Yang keempat, saluran gerak sosial vertikal. Saluran-saluran yang terpenting dalam yaitu adalah angkatan bersenjata, lembaga-lembaga keagamaan, sekolah, organisasi politik, ekonomi, dan keahlian dalam pelaksanaan gerak sosial vertikal di dalam masyarakat. Lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran penting dalam gerak sosial vertikal. Setiap ajaran agama menganggap manusia sebagai kedudukan yang sederajat. Lembaga pendidikan seperti sekolah pada umumnya merupakan saluran konkret gerak sosial yang vertikal. Bagian I, perlunya sistem lapisan dalam masyarakat. Manusia pada umumnya bercita-cita agar perbedaan kedudukan dan peranan dalam masyarakat. Akan tetapi, cita-cita tersebut selalu akan tertumpuk pada kenyataan yang berlainan. Dengan demikian, mau tidak mau ada sistem lapisan masyarakat. Oleh karena gejala tersebut sekaligus memecahkan persoalan yang dihadapi masyarakat, yaitu penempatan individu dalam tempat-tempat yang tersedia dalam struktur sosial dan mendorongnya agar melaksanakan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan kedudukan serta perannya. Tak banyak individu-individu yang dapat memenuhi persyaratan demikian, bahkan mungkin hanya golongan kecil dalam masyarakat. Sekian video dari saya, terima kasih.